Shalom anak muda, pada siang hari ini kita mau sama-sama beribadah kembali. Walaupun teman-teman berada di rumahnya masing-masing, tapi kita mau sama-sama menyatukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya harap teman-teman berada di rumah dalam keadaan sehat ya. Mari teman-teman, kita mau sama-sama satukan hati kita untuk menyembah, memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gak ada yang berdiam diri lagi, mari sama-sama kita mau memuji Tuhan. Siapkan hati kita. Arahkan setiap hati kita. Hanya untuk Tuhan saja. Mari sama-sama kita mau naikkan satu pujian. Kami mau datang kepada Tuhan. Katakan Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Sama-sama kita ulang dari awal. Lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan Bapakku datang, menyembahmu di sini. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan, Kau hebat, ajaib perkasa ya Bapa, perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Walaupun badai senang menerpa ya teman-teman, biarlah api kemuliaan Tuhan tidak akan padam selamanya. Katakan Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan
nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan, Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa perbuatanmu. ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, teman-teman. Walaupun sedang ada bencana yang terjadi di bumi ini ya teman-teman, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kita. Sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Bapa kau hebat ya Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat ya Tuhan, Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya ya Tuhan. Mari teman-teman, kita mau sama-sama tundukkan kepala menghadap kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang bertata dalam kerajaan surga ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau telah memberkati setiap kami ya Tuhan. Dari malam hari hingga pagi hari ya Bapa, Engkau yang berkati juga kami pada bangun tidur kami ya Tuhan. Engkau yang memberikan nafas yang baru ya Tuhan. Ya Bapa ya Tuhan Yesus Kristus, pada awal Juni ini ya Bapa, kita mau datang untuk menyembah Engkau ya Tuhan, untuk beribadah kepada Engkau ya Bapa. Walaupun kami berada di rumah masing-masing ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu hadir ya Bapa. Roh-Mu melawat setiap hati kita ya Tuhan. Ya Bapa ya Tuhan, Kau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu melawat setiap kami ya Tuhan. Kau memberkati juga ya Bapa hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu nanti ya Tuhan. Biarlah setiap apa yang dikatakan, apa yang diberitakan ya Bapa, biarlah itu sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan isi hati-Mu ya Tuhan. Kau yang menjauhkan kami daripada roh-roh jahat ya Bapa. Biarlah kami dapat berfokus untuk beribadah ya Tuhan. Dan Kau yang berkati ya Bapa. Biar lewat ibadah ini ya Tuhan, bencana pandemi ini ya Tuhan dapat berakhir ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu nyata ya Bapa. Kami percaya dengan-Mu ya Tuhan, kita akan melewati masalah. Kita akan melewati pencobaan ini ya Tuhan. Mari sama-sama teman-teman yang berantusias untuk melanjutkan ibadah, sama-sama katakan amin. Mari sama-sama teman-teman, kita mau lebih semangat lagi. Kita mau naikkan satu pujian, Denganmu Tuhan. Bersama-sama kita mau bersemangat menyembah Tuhan, bertepuk tangan.
Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bersama-sama teman-teman, kita mau lebih bersemangat lagi. Katakan bahwa kita tak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Katakan Yesus, untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Untuk Tuhan, amin. Mari sama-sama teman-teman, kita mau sama-sama siapkan hati. Kita mau berfokus kepada Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Walaupun di masa-masa yang sedang sulit ini, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kita masih diberi kesehatan, diberi perlindungan oleh Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Ya Bapa, kami sudah melihat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan penyembahan kita, naikkan satu pujian. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu, jangan menilai hidupku, tak ada yang
Katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Katakan telah kulihat ya Bapa kebaikan-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami mau tetap setia ya Bapa. Katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan telah kulihat. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ya Bapa, kasih-Mu sungguh indah ya Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama teman-teman. Kita memuji, menyembah Tuhan. Gak ada yang berdiam diri lagi. Setiap kami, terima kasih, puji Tuhan. Sama-sama sungguh-sungguh lagi katakan, telah kulihat, telah kulihat
pernah habis ya Tuhan. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada hambanya yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, siang hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Dan kami boleh beribadah bersama-sama dengan adik-adik remaja. Oh Tuhan, walaupun melalui live streaming, karena adik-adik remaja tentunya ada di rumah mereka masing-masing. Dan melalui ibadah ini, kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah, oh Tuhan, naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan, pengagungan bagi Engkau Allah kami yang luar biasa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu, sehingga Tuhan apa yang hamba sampaikan, biarlah Roh Kudus sendiri yang mengurapi hamba-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat menjadi rema, bahkan dapat memberkati setiap adik-adik remaja yang saat ini mereka di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu secara khusus, urapi firman-Mu, dan urapilah Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Segala, oh Tuhan, kuasa yang bukan dari Tuhan, kuasa iblis, kuasa roh jahat yang coba, oh Tuhan, menghalangi akan pemberitaan firman ini, kami tolak, kami ikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus yang menguasai seluruh pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom adik-adik remaja, puji Tuhan saya bisa menyapa adik-adik remaja baik yang ada di sini para pelayan dan juga adik-adik remaja yang ada di rumah masing-masing. Puji Tuhan, pada kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan ya dalam ibadah live streaming di ibadah remaja. Nah, firman Tuhan saya akan sampaikan, saya beri tema yaitu membangun iman di tengah situasi yang sukar. Mari kita melihat bersama-sama firman Tuhan di dalam surat kepada jemaat Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, adik-adik, ini kita melihat bagaimana kitab Ibrani ini atau surat Ibrani ini dituliskan untuk sebagai nasihat kepada orang-orang percaya, ya, anak-anak Tuhan pada hari-hari terakhir atau zaman akhir.
Ini adalah sebuah nasihat untuk bagaimana supaya orang-orang percaya, kita anak-anak Tuhan, supaya kita terus giat, ya, setia beribadah, ya, menjelang hari-hari yang dimana dikatakan hari-hari terakhir, kedatangan Kristus kedua kali semakin dekat. Jadi kita didorong untuk setia, untuk selalu bersekutu beribadah bersama-sama. Kenapa saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sampai melalui surat ini dinasihatkan? Karena adik-adik, hari-hari terakhir orang percaya di dalam menantikan kedatangan Kristus datang kedua kali untuk menjemput orang-orang percaya yang setia. Ya, Alkitab menegaskan bahwa anak-anak Tuhan, ya, dikatakan kita akan menghadapi banyak pencobaan, ya. Kita akan menghadapi aniaya. Bahkan kita akan menghadapi juga banyak penipuan, ajaran-ajaran sesat. Nah, oleh sebab itu nasihat dari sang penulis surat Ibrani ini supaya kita berkumpul, supaya kita tetap untuk apa? Beribadah, ya. Untuk saling menguatkan agar kita tetap berpegang teguh, ya, di dalam iman, yaitu di dalam iman, yaitu pengakuan iman kita, ya. Kalau kita GBI punya pengakuan iman, ya. Oleh sebab itu adik-adik remaja, pemuda, ya, kalian juga kalau boleh, ya, menghafal pengakuan iman GBI. Karena itu adalah dasar, ya, dari iman kita. Dan kita senantiasa boleh menjadi anak-anak atau remaja yang terus bertumbuh di dalam iman. Nah, kita melihat dari nasihat ini adik-adik bahwa kita dianjurkan untuk supaya berkumpul. Ya, karena di tengah-tengah akhir zaman ini yang saya katakan tadi, bahwa orang-orang percaya, anak-anak Tuhan akan menghadapi pencobaan, akan menghadapi aniaya, bahkan pun yaitu ajaran-ajaran yang sesat. Tetapi kita melihat apa yang terjadi, iblis juga adik-adik tidak diam. Maka kita melihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini, ya, ketika virus pandemik, ya, COVID-19 dikatakan mewabah, maka adik-adik kita lihat apa? Ibadah atau kegiatan ibadah terhenti. Kita tidak bisa beribadah di gereja. Dan kita dihimbau untuk apa? Diam di rumah. Segala sesuatu seperti apa? Sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, ya. Bahkan segala sesuatu aktivitas dilakukan dari rumah. Kenapa? Karena kita tidak bisa berkumpul. Ada himbauan bahwa tidak boleh ada, ya, kumpulan orang yang jumlahnya banyak. Jadi harus berjauhan. Karena virus ini dia menular dari manusia ke manusia. Jadi adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, melalui kesempatan ini dari kebenaran firman yang saya sampaikan, walaupun saat ini kita sudah cukup lama, hampir 3 bulan, kita tidak beribadah atau melakukan ibadah di gereja. Ya, Om Pendi di Jemaat Pisang Sambo, ya, sudah cukup lama, sudah hampir 3 bulan ini, dan bertemu dengan jemaat, mereka bertanya, Om, kapan, ya, kita adakan ibadah di gereja? Mereka sudah rindu, ya. Lalu saya sampaikan, ya sudah, kita sabar, kita tunggu, ya, keputusan dari pemerintah dan juga keputusan dan himbauan dari gereja, khususnya gereja kita GBI, ya, dari sinode, sehingga kita menjadi masyarakat yang taat kepada aturan pemerintah dan juga dari gereja kita. Jadi mereka begitu rindu untuk apa? Beribadah. Kenapa? Karena ibadah itu adik-adik adalah merupakan pertemuan, ya,
di mana orang-orang percaya ya ingin rindu ya bersekutu, memuji Tuhan, bertemu dengan saudara seiman. Dan itu adik-adik penting ya. Sehingga itu mereka katakan kepada saya, "Om, kami sudah rindu." Dan saya percaya juga adik-adik di tempat ini ya, atau adik-adik remaja yang ada di rumah tentunya sudah rindu ya beribadah ya di gereja, bertemu dengan saudara seiman ya, dengan teman-teman kita saling mendoakan, kita saling menguatkan. Itu yang namanya adik-adik adalah persekutuan atau hubungan yang kalau Om Pendi sampaikan itu bicara tentang yaitu hubungan horizontal. Artinya hubungan dengan sesama, hubungan dengan satu dengan yang lain, dengan saudara seiman, khususnya adik-adik remaja ya. Itu sangat penting sehingga tentunya kita rindu untuk beribadah. Tetapi adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, ada hal atau ada unsur yang lain yang lebih penting ya dari persekutuan itu adalah yaitu hubungan vertikal. Artinya hubungan kita dengan Tuhan. Kalau tadi dengan sesama, maka ada hubungan yang lebih penting, yaitu dikatakan hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Ya, coba kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-4, kitab Yohanes pasal yang ke-4. Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-21, demikianlah firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-4 ayat 21, 23 dan 24 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita melihat bahwa yang kedua yang saya sampaikan tadi adalah hal yang penting atau unsur yang lebih penting adalah dikatakan hubungan vertikal. Ya. Hubungan vertikal artinya hubungan dengan Tuhan. Ya. Dikatakan jauh lebih penting, ya. Kenapa? Karena itu adalah ibadah atau inti daripada ibadah. Ya, hubungan dengan Allah, ya. Jadi kita melihat di sini bahwa dikatakan hubungan vertikal itu adalah hubungan ya kita dengan Tuhan yang sangat penting. Karena itu adalah inti daripada ibadah itu sendiri. Ya, kenapa saya katakan hubungan vertikal? Karena hubungan vertikal itu bicara tentang Allah itu roh. Ya, jadi kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sehingga adik-adik yang kasih Tuhan, Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Jadi Allah itu bukan kita bisa hanya beribadah mencari Tuhan, bukan hanya di gereja. Tapi kita juga bisa mencari Tuhan, memuji Tuhan di rumah. Kenapa? Karena Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu kepada adik-adik remaja yang saat ini yang masih diam di rumah, ya, mari kita mencari Tuhan, ya, mencari Tuhan, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita beribadah di rumah. Mari kita membiasakan diri belajar beribadah, memuji Tuhan, ya. Karena adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, seperti apa yang terjadi pada saat ini, ya, dengan wabah virus corona ini, membuat kita tidak bisa ya melakukan ibadah di gereja. Nah, kita tidak tahu hari-hari ke depan kalau satu saat kita tidak bisa lagi ibadah di gereja.
Maka adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita sudah memulai ini, kita belajar ya, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, beribadah, ya, cari Tuhan di rumah. Karena Allah itu dikatakan roh, ya. Dia tidak dapat dibatasi oleh keadaan. Nah, oleh sebab itu adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan, mari ya, kita bisa beribadah dari rumah. Dan dengan kesempatan yang ada, kalau saya boleh sampaikan, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Ya, dengan kita beribadah melalui live streaming ini, saya ingin sampaikan yang pertama, adik-adik, supaya iman kita tetap bertumbuh, supaya iman kita tetap kuat di tengah-tengah keadaan yang sukar. Ya, maka yang pertama, mari kita gunakan waktu yang ada. Coba kita lihat di dalam Efesus pasal yang Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, mulai dari ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Efesus pasal yang kelima ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, adik-adik yang Om kasih dalam Tuhan, dari nats ini dikatakan bahwa apa? Gunakan waktu. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Jadi yang pertama di sini kita melihat yang harus kita lakukan adalah kita mempergunakan waktu yang ada. Walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tetapi di rumah mari kita gunakan waktu yang ada itu. Ya. Kalau bagi orang dunia waktu itu adalah uang, ya, time is money. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, waktu itu adalah mencari Tuhan. Jadi mari kita gunakan waktu yang ada, adik-adik. Ya. Kesempatan yang ada buat kalian, apalagi anak-anak muda, remaja. Jangan waktu kita buang dengan percuma, ya. Apalagi ya sekolah dari rumah, ya. Belajar dan melakukan segala sesuatu di rumah. Nah, kadang lebih banyak waktu kita mungkin apa? Apalagi anak-anak muda, remaja yang senang dengan ya acara-acara kegiatan anak muda, ya. Ya, dengan ya tentunya hobi kita, apalagi anak-anak remaja itu senang dengan drakor. Tahu drakor? Drama Korea. Waduh. Jadi waktu digunakan untuk nonton drama Korea. Bahkan itu bisa terbawa dalam sikap sehari-hari. Ya, ada anak-anak remaja, wah rambutnya ya dibikin, baru kacamatanya ya mirip-mirip seperti bintang-bintang drama Korea. Nah, adik-adik, bukan artinya kita bukan tidak boleh ya mengikuti ya zaman perkembangan ya. Tetapi adik kita sebagai orang percaya, kita harus tetap menampilkan bahwa idola kita adalah Kristus. Idola kita adalah Tuhan. Sehingga kita dapat menjadi terang. Kita dapat menjadi berkat ya di tengah-tengah keadaan yang semakin sukar ini. Jadi yang pertama tadi yaitu gunakan waktu dengan baik. Ya, seperti dikatakan ayat tadi, ya,
ayat yang ke-19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi nyanyian-nyanyian rohani ini penting adik-adik, ya. Jadi kita bernyanyi dengan nyanyian-nyanyian rohani untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya iman kita bertumbuh, ya. Jadi dengan menggunakan waktu, yaitu dengan memuji Tuhan, nyanyian penyembahan, ya. Lalu dikatakan juga dengan apa? Selain memuji Tuhan, lalu dikatakan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal pertama, coba saya bacakan. Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua dan tiga dikatakan, demikianlah firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 dan 3 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi selain memuji Tuhan, ya, menyembah Dia dengan nyanyian-nyanyian rohani, maka adik-adik kita lihat di sini firman Tuhan itu sangat penting. Karena firman Tuhan itu yang akan menumbuhkan iman kita. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 17 berkata, iman itu timbul dari apa? Dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Jadi kalau adik-adik remaja ingin bertumbuh di dalam situasi yang saat-saat ini di mana kita tidak bisa beribadah di gereja, maka mari dari rumah, ya, kita boleh melakukan ibadah kita. Ya, di dalam kitab Injil Matius pasal 18 ayat 19-20 itu berkata apa? Ketika ada pertemuan 1, 2, 3 orang, ya, berkumpul, ya, di sana Tuhan hadir. Jadi mari kita melakukan itu, ya, di rumah, membaca firman Tuhan, lalu doa, ya. Mari kita membiasakan diri belajar menjadi anak-anak Tuhan yang apa? Memiliki kehidupan doa seperti Daniel, ya. Daniel pasal 6 ayat 11, Daniel itu berkata bahwa dikatakan dia selalu berdoa 3 kali sehari. Saya nggak tahu adik-adik remaja, apakah kita melakukan, ya, doa itu di rumah, ya. Ada banyak orang berdoa nanti kalau ada masalah, ya. Tapi mari kita belajar menjadi adik-adik, apalagi kalian remaja, ya, kalian masih muda. Mari kita belajar membiasakan diri untuk apa? Berdoa di rumah, ya. Karena itu yang akan membangun hidup kita, sehingga kita menjadi anak-anak remaja, walaupun kita masih muda, tapi kita akan memiliki apa? Iman yang kuat di dalam Tuhan. Kita akan memiliki apa? Iman yang teguh di dalam Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sukar ini, adik-adik. Nah, olehnya adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita melihat, kita menggunakan waktu dengan baik itu. Baik memuji Tuhan, bahkan membaca dan merenungkan firman Tuhan, bahkan melalui doa kita. Lalu kita melihat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 di sana dikatakan bahwa carilah Tuhan. Ya. Jadi utamakan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita melihat di sini waktu yang ada kita gunakan untuk apa? Mencari Tuhan. Ya. Sehingga segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Dan saya percaya kalau adik-adik remaja lakukan ini, adik-adik remaja tidak usah takut menghadapi tantangan hidup. Kalian masih muda. Kalau kalian membiasakan diri untuk mencari Tuhan, beribadah, memiliki hubungan, ya, yaitu secara pribadi dengan Tuhan,
Ya, maka saya percaya kalian akan menjadi anak-anak muda yang bertumbuh, yang kuat, yang tidak tergoyahkan imannya walaupun di tengah-tengah keadaan yang sukar. Lalu yang ketiga adalah andalkan Tuhan dalam hidup. Ya. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati. Jadi kita tidak boleh mengandalkan kekuatan. Seringkali anak-anak muda karena merasa masih muda, kita punya kemampuan, kita pintar, sehingga seringkali kita lupa, ya, bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Ya, oleh sebab itu kita harus rendah hati, kita harus menyadari bahwa kita akan gagal ketika kita menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kita. Tapi mari kita andalkan Tuhan. Maka adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, dalam situasi ini, dalam situasi di mana wabah virus corona ini yang sedang masih berlangsung dan belum ditentukan kapan akan berakhir. Anak-anak muda, khususnya remaja, tetap semangat, ya. Tetap beribadah dari rumah, ya. Kita tetap memiliki hubungan vertikal dengan Tuhan, ya. Karena Allah kita tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi kita bisa beribadah, ya, walaupun tidak di gereja, dengan memuji Tuhan, dengan membaca merenungkan firman-Nya dan berdoa. Ya, sehingga di tengah keadaan sukar ini iman kita tetap terpelihara. Demikianlah firman Tuhan yang saya boleh sampaikan dengan sederhana. Kiranya adik-adik remaja dapat menangkap apa yang menjadi inti dari kebenaran firman untuk membuat iman kita tetap teguh di masa yang sukar ini. Maju terus mencari Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan, kita menyanyikan satu pujian. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Terima kasih Tuhan.
Pujian dan syukur, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. segenap hidupku, Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, walaupun hamba-Mu sudah menyampaikan dengan sederhana. Tapi Tuhan, biarlah Engkau terjemahkan itu kepada adik-adik remaja, biar mereka dapat mengerti di tengah-tengah keadaan situasi yang saat-saat ini Tuhan, di mana kami, oh Tuhan, tidak bisa beribadah di gereja. Dan Tuhan, kami hanya beribadah melalui, oh Tuhan, live streaming, melalui ibadah pujian, bahkan kami mendengarkan firman Allah. Biarlah Tuhan Engkau berkati Tuhan adik-adik remaja yang ada di rumah masing-masing. Biar mereka Tuhan dapat mengerti kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada siang hari ini. Dan Tuhan berkati mereka, biar mereka Tuhan boleh menggunakan waktu yang ada, yang hari-hari ini Tuhan waktu semakin jahat, di mana Tuhan kami akan mengalami Tuhan banyak pencobaan, kami akan mengalami Tuhan aniaya, bahkan kami akan menghadapi apalagi saat-saat ini Tuhan pandemik, oh Tuhan, virus corona yang begitu menakutkan Tuhan. Dan sudah, oh Tuhan, banyak korban yang berjatuhan. Tapi kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang setia, yang berdoa, yang mencari Tuhan, yang beribadah sungguh-sungguh, oh Tuhan, mencari Tuhan, akan dilindungi oleh Tuhan, akan dijagai. Sehingga Tuhan, kami tetap sehat, kami tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan sampai Tuhan, kami percaya oleh kuasa Tuhan, maka virus ini atau wabah ini akan berlalu. Sehingga Tuhan, adik-adik remaja, bahkan seluruh kegiatan ibadah rohani, oh Tuhan, dapat kembali normal seperti biasa. Tuhan memberkati ketua remaja, Tuhan memberkati semua staf remaja. Tuhan pakai mereka, Tuhan urapi, biar mereka tetap memiliki hubungan, oh Tuhan, pribadi dengan Tuhan, bahkan dengan teman-teman remaja yang ada di rumah. Sehingga mereka saling mendoakan, mereka saling, oh Tuhan, menasihati. Menjelang hari-hari Tuhan, kedatangan Tuhan semakin dekat. Kami menghadapi tantangan-tantangan hidup, oh Tuhan, penyakit,
Bahkan Tuhan di dunia pekerjaan ada begitu banyak Tuhan kesulitan-kesulitan. Tapi kami percaya kami akan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan berkati kami semua. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom semua. Saya serahkan dan saya kembalikan kepada Ketua Remaja. Terima kasih kepada Om Effendi yang telah membawakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya teman-teman kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama itu ada pengumuman yang pertama ada kalian yang udah join di grup, yang udah di-invite sama seksi doa, dicek ya teman-teman. Di situ nanti kita bakalan share bacaan sepekan kita. Jadi kalian bisa buka-buka grupnya. Terus yang kedua juga ada sosial media kita, ada Instagram kita di @rbision, di website kita rpbi.gbisionkarawang.com, email kita di rbisionkarawang@gmail.com, dan Facebook kita di rbisionkarawang. Selanjutnya saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Yuk teman-teman, kita mau tutup ibadah kita mau menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita mau mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku Buat anugerah Tuhan sepanjang kehidupan kami. raya kami, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri.
setiap kami Tuhan masih boleh beribadah Tuhan kepada Engkau walaupun melalui ibadah streaming ini Tuhan. Kami masih mau mengucap syukur Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang tadi telah menyampaikan firman-Mu. Kau yang urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Kau yang pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Kau yang memberkati pekerjaannya Tuhan. Kau yang memberkati mata pencahariannya Tuhan. Terlebih Kau yang memberkati keluarganya Tuhan. Kau yang pakai terus Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Kau yang selalu angkat naik Tuhan dia Tuhan. Agar lewat hamba-Mu ini Tuhan Kau bisa selalu dipermuliakan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kondisi yang ada saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan mungkin masa-masa sekarang sulit Tuhan buat kami hadapi. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami percaya kalau Tuhan pasti sanggup menolong kehidupan setiap kami. Kalau Engkau pasti punya rencana Tuhan yang indah di balik semua ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Kau terus lindungi kami Tuhan. Kau terus lingkupi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau selalu ada Tuhan bagi setiap kami. Kalau kami Tuhan sudah boleh tiba Tuhan di akhir penghujung ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat semuanya Tuhan. Kalau kami juga mau menutup Tuhan ibadah ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selamat hari Minggu teman-teman. Selamat beraktivitas. Aktivitasnya di rumah aja, jangan keluar-keluar.